Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kami akan bacakan susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat sambutan, yang kelima, yang keenam salawat hadrah, ketujuh ceramah agama, kedelapan doa, sembilan Berapa? Cuma satu gagang. Masuk apa lah? Itu yang ada berapa cangkok berapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Isra Mi'raj tahun 2022 1443 Hijriah dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau berkenan menolong kita di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ketua panitia penyelenggara acara mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Yang kami muliakan Habib Husain bin Ali Habib selaku pimpinan majelis pimpinan Rasul. Yang kami muliakan Habib Sauki bin Haidar Al-Habsyi selaku pimpinan majelis Madinah Habib. Yang kami muliakan Habib Umar bin Toha Al-Habsyi selaku Subhanur Naskar. Yang terhormat Ustaz Sadat bin Abari selaku Kopda Al-Khairat Kota Bitung. Yang terhormat Ustaz Boris Sobrani. Yang terhormat Ustaz Batul. Yang terhormat Ustaz Sofi Krawil selaku pimpinan majelis Nahdlatul Ulama Kota Bitung. Yang terhormat Imam Masjid Baitul Maqmur Bapak Abdul Khair. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kesegelaranya acara kita pada saat ini tergantung dari para jamaah maupun saudara-saudara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah di mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat hadir bersama dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kehadiran kita semua di tengah-tengah para guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah limpah rahmatnya akan terus mengalir kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, kepada guru-guru kita yang mulia, dan insyaallah percikan rahmatnya akan terus mengalir kepada kita yang akan dihafal orang ini. Masjid Baitul Maqmur dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Habib Sauki bin Haidar Al-Habsyi bersama Habib Husain bin Ali Al-Hamid, dan juga tak lupa kepada Habib Umar bin Toha Al-Habsyi, dan juga kami sapa Ketua Kopda Al-Khairat Kota Bitung Bapak Haji Sadat bin Abari, dan tak lupa pula kami sapa dengan hormat Wakil Ketua Rois Kota Bitung PCNU Kota Bitung, mohon maaf, Bapak Ustaz Muhammad Huri Sulai, dan yang kami hormati pula Bapak Imam Masjid Baitul Maqmur Bapak Abdullah Bawir, beserta seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan. Mohon maaf kami lupa menyapa, mohon maaf kalau bisa ke depan Habib Albar kualat kita di semua ini. Mohon maaf Habib, kalau Habib Albar bisa ada di depan sini bersama kami. Mohon panitia, aku Habib
Mohon bisa bersama-sama. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pimpinan ini gaya hadir kita memang seperti ini. Kalau kita salah melihat, dianggap ini jam-jam. Ini kalau orang itu bilang jam-jam, ya. Beginilah pakaian beliau yang kami tahu sehari-hari. Karena beliau menutupi, tapi dari guru kami Habib Noval dari Jakarta sudah banyak menginformasikan keadaan beliau seperti ini. Pakaiannya juga tidak seperti kami ini, masih lebih. Mohon maaf sebelumnya. Kami lanjut. Kami mewakili pimpinan Majelis Zikirul Khairat Indonesia daripada lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak terlepas juga daripada orang-orang tua kita yang ada di tempat ini. Sebab kalau ada kedekatan para habaib dari mana saja yang harus mampir di tempat ini, kami berpikir bahwa ada 3 orang tua kami yang memang langsung muridnya daripada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta. Nah, ini kedekatan mereka lah, karena mereka bertiga ini adalah salah satu murid, bisa dikatakan murid tersayang daripada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Nah, sehingga tidak heran kalau seandainya para habaib harus mampir di sini, keberkahan daripada ilmu pada suriah yang mungkin ada sedikit zarah yang ada di orang-orang tua kita yang sempat menuntut kepada para habaib itu. Mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu yang ada pada orang-orang tua kami, yang itu jalurnya nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan tak lepas daripada zuriat Nabi untuk bisa hadir terus di tempat ini yang membawa keberkahan, bukan saja di tempat ini, tetapi khususnya bil khusus di kota Bitung yang kita cintai ini. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan terima kasih dari kami sebagai pimpinan Majelis Zikirul Khairat kepada para habaib, para guru kami. Tak lupa juga kepada para hadirin wal hadirah yang sudah meringankan langkah kaki untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi rahmah buat kita semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya mewakili para guru kami. Sebenarnya tadi sudah harus lebih awal di tempat ini, tetapi karena para guru kami, para habaib, tidak saja di Baitul Ma'mur dakwah mereka, tetapi kota Manado mereka keliling semua, sehingga dengan mungkin capek istirahat sedikit di bawah, sempat dulu diajak makan bersama. Untuk itu kepada para jamaah yang mungkin bisa jadi sudah menunggu lama, mohon maaf dari kami sebagai pimpinan Majelis Zikir. Mudah-mudahan ini tidak ada kesan yang barangkali tidak baik, tapi kami yakin itu tidak ada dalam pikiran kita. Tetap kita, saya yakin, sebagaimana Habib Soleh Abu Bakar Al-Idrus pernah datang di sini sudah janjian jam 7, tetapi beliau datang jam 11 malam. Kita masih kondisi yang seperti ini. Ini menandakan ada Nur Muhammad di dalam hati kita yang tetap menunggu kepada para suriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sabar untuk menunggu itu. Dan insya Allah dengan Nur Muhammad yang sebiji zarah bisa jadi ada di lubuk hati kita. Insya Allah pada malam hari ini kita dapat mengikuti ilmu penyampaian ilmu agama yang nanti yang disampaikan oleh guru kami, yang insya Allah ini ada manfaat dan dapat berguna bagi kita, bagi keluarga, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dari pimpinan Majelis Zikirul Khairat. Hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsung saja mendengarkan pengantar Isra wal Mi'raj. Luar biasa. Saya kalau datang ke Bitung ini masih kompak kayak begini, luar biasa ini. Karena kalau udah nggak jawab salam, saya takut di Bitung ini orang-orangnya udah nggak ada cinta lagi sama Habib ini.
Tapi alhamdulillah hingga malam hari ini saya masih bisa melihat hadirin wal hadirat masih terus bertambah kecintaannya kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'du. Fadilatul mukarramun wal muhtaramun jami'ul habaib wal asatid wal masyayikh yang telah hadir bersama-sama kita, wabil khusus dua tamu kita yang datang dari Jakarta. Nggak jauh, kata Habib Syauqi tadi kan MC-nya bilang dari jauh, nggak jauh bu, cuma 3 jam kata Habib Syauqi. Jadi nggak datang dari jauh, dari dekat. Kenapa dari dekat Beb? Karena cinta yang mendekatkan kita. Ya Rab, mudah-mudahan kecintaan ini diterima oleh Rasulullah. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya cintai, Ustadz Sadat Minabari, Haji Badrun, dan seluruh para asatid, dan wabil khusus yang saya muliakan Sahibul Majlis Ustadz Sufyan beserta para panitia yang telah menyelenggarakan perayaan Isra wal Mi'raj ini. Senantiasa Allah limpahkan rahmat, keberkahan, taufik, hidayah, dan mudah-mudahan bisa dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Tak lupa yang saya muliakan, yang saya cintai segenap para orang tua, para sesepuh, dan para imam, wabil khusus Bapak Imam Masjid Baitul Ma'mur beserta jajaran staf pengurusnya yang senantiasa Allah lipat gandakan pahala seperti mana Allah jadikan mereka di dunia ini menjaga rumahnya Allah, kelak Allah bangunkan rumah kalian di dalam surganya, amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu peribahasa, ad-dhaif kal mayyit fi yadil ghasil. Tamu diibaratkan seperti mayat atau sebuah mayit yang mana di tangan orang yang mandiin. Jadi ada peribahasa bu, ad-dhaif kal mayyit fi yadil ghasil. Tamu diibaratkan seperti mayit di tangan orang yang mandiin. Jadi kita minta sama tamu, nanti ceramah kasih lama, kasih panjang, kita nikmatin apa yang beliau bawa dari Jakarta. Ibu-ibu tahu Jauharul Maknun, mutiara tersembunyi, itu paling mahal daripada mutiara yang tampak. Yang beliau datangkan pada malam hari ini adalah mutiara-mutiara yang tersembunyi. Pulang dari sini, ngoni anak-anak muda, yang perempuan dan laki-laki, pulang bawa ke sini. Dari sini ente bawa apa? Cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pulang dari sini tambah cinta sama Rasul, bukan cinta kepada makhluknya saja. Ngoni ini para kaum laki-laki, anak-anak muda, jangan cuma jago bagosting perempuan-perempuan. Betul tanya Anda? Jago bikin bahasa ke perempuan supaya perempuan cinta, tapi nggak pandai untuk mencari bahasa mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari sini bawa cinta, bawa rindu dari apa yang disampaikan dua guru kita. Saya nggak mau ceramah, nanti cari waktu yang lain kita kumpul lagi kayak begini. Habib cuma mau nemenin supaya ini dua Habib ini nggak lari kemana-mana. Takutnya nih Habib-Habib ini kita mau kasih kawin di sini. Bahaya juga ini. Nah, Masya Allah masih muda-muda. Ini sahabat-sahabat saya, ibu-ibu. Habib Hussein, Habib Syauqi, sahabat-sahabat saya. Seperjuangan di pondok pesantren. Beliau bilang, Bib, ada yang cakep-cakep. Dia bilang, tenang. Habis maulid kita cari yang cakep-cakep. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, Habib-Habib. Saya nemennya di bawah. Kalau kelamaan di panggung, mulut saya asem banget, pengen ngerokok. Jadi, dua Habib ini kita temenin sampai malam. Kira-kira siap apa enggak? Ya. Betul, siap apa enggak? Ya. Takbir. Allah ala Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanasan. Iya, itu satu. Man
كان يعشق جمالا فلا جمال أحسن من جمال سيدنا محمد ومن كان يعشق أخلاقا فلا أخلاق أحسن من أخلاق سيدنا محمد ومن كان يعشق كمالا فلا كمال أحسن من كمال سيدنا ومولانا محمد بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله صلى الله على محمد أحييكم بتحية إسلامية تحية مباركة تحية السلام من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat hillati ila farjuhullah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh telah mendudukkan kita, menghadirkan kita di majelis yang mulia pada malam hari ini. Hakikatnya kita dikumpulkan dan dihadirkan oleh Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Kalau bukan taufik dan hidayahnya Allah, tidak bakal bisa kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan iman dan Islam selalu melekat di dalam hati kita sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, juga segenap para panitia yang begitu luar biasa semangatnya dalam sukseskan acara pada malam hari ini, dan juga yang membantu dari tenaganya, hartanya, bantu makanan, minuman, pikirannya maupun doanya. Mudah-mudahan kesemuanya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita bersama Ustaz Dunal Mahbub Al Ustaz Sufyan, juga pimpinan daripada madrasah atau Ponpes Al Khairat, juga yang sama kita hormati Habibanul Mahbub Al Habib Umar Al Habsyi, juga tamu kita Al Habib Husain bin Alwi Al Hamid, dan segenap para asatidz lainnya, ustadzat, juga tokoh masyarakat, hujat orang tua yang hadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, tua maupun muda, laki maupun perempuan, mudah-mudahan pulang dari sini hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan kita punya dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini malam kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Isra Mi'raj berarti kita ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad berarti kita ingat akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana ya'syaqu akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu akhlak yang mulia, maka ambil kabar, gak ada orang yang akhlaknya paling mulia semulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seseorang mendapatkan suatu ketampanan, maka tidak ada manusia yang paling tampan zahir dan batinnya begitu menawan dan rupawan kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagal ula bi kamalih, kasyafat duja bi jamalih, kamulat jami' khisalih. Kemuliaan demi kemuliaan, kesempurnaan mengalir di dalam jati diri sanubari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun melihat Nabi Muhammad, dia pasti bakal jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad. Musuh sekalipun mereka ngelihat Nabi, semua bakal jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita dengar di dalam sejarah bahwasanya di awal permulaan Nabi berdakwah, Nabi luar biasa dicaci, Nabi luar biasa dihina, Nabi luar biasa disakiti hatinya, tapi Nabi terus tegar, Nabi terus dalam keimanannya kepada Allah, Nabi terus berusaha untuk mensyiarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lihat
orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya, kalau caci maki Nabi, nggak berani dari depan. Dari mana? Dari belakang. Lihat Abu Lahab. Kemana Nabi pergi, pasti di belakangnya selalu ada dia. Jangan percaya nih sama ini orang. Jangan percaya sama keponakan saya paman sendiri. Ini orang pembohong. Ini orang tukang sihir. Ini orang tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya. Nabi luar biasa difitnah, yang padahal mereka dahulu sangat memuliakan Nabi Muhammad. Mereka dahulu sangat memuji-muji Nabi Muhammad. Tapi pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, dibutakan mata mereka dari kebenaran. Karena apa? Karena suudzon mereka, buruk sangka mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Orang kalau suudzon duluan sama saudaranya, suudzon duluan sama orang lain, kebaikan gak bakal datang kepada dirinya. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal, mereka meyakini dan mereka mengimani bahwasanya nggak ada orang yang paling jujur pada saat itu, tidak ada orang yang paling dapat dipercaya pada saat itu kecuali Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad dapat julukan Muhammad Al-Amin, yang artinya Muhammad yang paling amanat. Sosok Muhammad yang paling jujur dan dapat dipercaya. Dan julukan ini tidak dikasih kepada orang lain, cuman dikasih julukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disanjung, Nabi dipuji, Nabi dimuliakan, Nabi diagung-agungkan namanya pada saat itu. Tapi pada saat beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, berubah 360 derajat. Yang tadinya dipuji menjadi dicaci, yang tadinya disanjung menjadi dimaki, bahkan Nabi difitnah dan disakiti. Tapi mereka tetap minta tolongnya sama Nabi. Pada saat itu belum ada yang namanya bank, belum ada. Kalau punya harta banyak nitipin ke siapa? Ke orang-orang. Dan mereka paling percaya dan yakin hartanya aman kalau dititipinnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, gak beriman sama Nabi, tapi nitipin duitnya sama Nabi, nitipin hartanya ke Nabi. Coba orang-orang sini nih, hadirin hadirat, ada kesel banget sama orang, berhari-hari gak tegur-teguran sama dia. Tiba-tiba itu orang datang ke rumah kita karena dia mau keluar kota, nitipin motornya ke kita. Itu motor yang kita kesel banget sama dia, nggak tegur-teguran, ditipin motor ke kita nih, siang hari bolong datang ke rumah kita. Itu motor enaknya kita jagain apa kita jual? Nah, ini lagi ngobrol jadi nggak fokus. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya doain mudah-mudahan yang nggak ngobrol dari awal sampai akhir pulang dari sini dapat duit banyak. Iya, yang nggak ngobrol jangan kasih duit ya Allah. Insya Allah. Saya doain mudah-mudahan pulang dari sini buka dompet, buka tas, isinya duit yang merah semua. Iya, jangan duit yang warna abu-abu. Belum apa-apa, dompet isinya golok semuanya. Duit abu-abu tuh 2000-an, isinya apa? Gambarnya. Lagi megang golok. Belum apa-apa, buka dompet diancem, golok semuanya. Mendingan yang merah, rada beradab sedikit pakai peci itu fotonya. Luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lihat, caci maki Nabi, tapi nitipin duitnya ke Nabi. Sama Nabi, dijagain apa enggak? Dijagain. Bahkan pada saat Nabi sangat letih, luar biasa capeknya ngurusin umat, sampai Nabi memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi tidak meninggalkan kota Mekah begitu saja, karena di pundaknya Nabi ada amanat mereka yang harus dikembalikan. Sampai Nabi memanggil Sayyiduna Ali. Dipanggil Sayyidina Ali, dititipin kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, nanti kalau si fulan nanyain hartanya, bilang hartanya ada di sini. Kalau si fulan nanyain hartanya, bilang hartanya ada di sini. Semuanya dikembaliin sama Nabi. Sayyidina Ali titipin buat kembalikan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, udah jadi musuh, ngeselin.
ngeselin, sering bikin sakit hati Nabi besar Muhammad, tapi tetap minta tolong, ditolongin. Kalau kita kadang ada orang minta tolong, kita pilih-pilih dulu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat ada orang kafir datang ke rumahnya, minta makan. Pertama sama Nabi Ibrahim ditolak karena lantaran dia adalah seorang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepadanya tidak melihat ini orang beriman atau tidak beriman, semuanya dikasih rizki dan dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sama engkau cuma mau minta makan satu hari, saat itu aja engkau larang? Akhirnya saat itu juga dipanggil itu orang kafirnya dan dikasih makan sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi berkat akhlaknya, akhirnya luluh hatinya, dia langsung mengulurkan tangannya, dia bersyahadat dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Duduknya kita, kumpulnya kita di majlis pada malam hari ini tujuannya untuk memperkuat dan mempertebal kecintaan kita kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saking cakepnya nih, kita dengar namanya aja udah asyik. Nyebut namanya aja di dalam salawat kita udah asyik. Saking cakepnya tuh. Nabi Muhammad luar dalamnya cakep. Kalau kita nih manusia biasa, Nabi besar Muhammad betul manusia, tapi dia basyarun lakal basyar. Manusia bukan sembarang manusia. Kalau kita manusia biasa, tipikalnya macam-macam. Ada yang zahirnya cakep, cantik, ganteng, luar biasa, putih, luar biasa. Tapi hatinya biasa-biasa aja. Adabnya jelek, akhlaknya jelek. Ada juga yang akhlaknya cakep, adabnya cakep, sopan banget ini anak. Tapi mukanya pas-pasan, nggak ganteng, nggak cantik. Yang luar dalamnya cakep, zahirnya ganteng, cantik, dalamnya akhlaknya juga luar biasa, adabnya luar biasa, sopan santunnya masya Allah juga banyak. Mudah-mudahan orang Bitung termasuk orang-orang yang luar dalamnya, zahir batinnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dikabarin sama orang, tuh si fulan ganteng banget, fulana cantik banget. Kita nggak terlalu percaya kalau kita belum pernah ngelihat. Biarpun cuma dikasih foto, biarpun udah dikasih foto, kasih lihat foto, nggak terlalu percaya. Sebab yang namanya foto banyak filternya. Di foto luar biasa putih, mulus. Pada saat ketemu zong yang ketemu. Di foto luar biasa, mulus, ketemu jerawatan, ada tompelnya lagi. Pada saat nyengir, ompong giginya. Ternyata ini, masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi kalau masalah keindahan dan ketampanan, kecakapan baginda Nabi besar Muhammad, semua bakal sepakat. Ketika melihat Nabi besar Muhammad, sampai Nabi besar Muhammad belum ngomong, cuman senyum dikit. Senyumnya Nabi wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Nabi kalau udah senyumnya Nabi seindah daripada dan sesejuk daripada butiran embun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassiman. Nabi adalah manusia yang paling banyak senyumnya. Sampai-sampai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah ketika masuk Islam beliau berkata, "Mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman." Setelah aku masuk Islam, belum pernah aku bertemu dengan Rasulullah, melainkan aku dapati saat itu Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau masih bisa tersenyum, kenapa cemberut mulu? Udah cemberut, kumisnya tebel lagi. Kayak ikan patin. Allah. Senyum, bukan tebar pesona. Tapi kita senyumnya semata-mata mencari ridho dan pahala. Jadikan senyum kita sedekah buat saudara kita. Senyum biar orang tuh ngelihat kita tuh seneng, nyaman. Jangan orang duduk sama kita bawaannya ngeri, takut. Takut nih orang ngutang lagi. Insyaallah. Bikin orang di sekitar kita tuh seneng dengan senyuman kita. Senyum yang benar-benar kita niatnya mau cari pahala. Bukan senyumin laki orang. Bukan pulang dari sini senyum-senyum sendirian. Yang laki sengaja senyum-senyum, yang disenyumin janda muda. Ini beda. Ini senyum-senyum
yang dibisikin nama syaitanir rajim. Senyum yang dimaksud adalah senyum semata-mata menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini saking luar biasa indahnya, kita mendengar namanya aja hati terhanyut, terbawa suasana rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Wan nuru yahdil irina diya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu talaqa minal ghaibi mujarradin matan lima angkarat di ghairi sama salawat bareng-bareng. Wan nur ya hadir Bina biya'uhu wa fil hasril Sadina liwa'uhu Lalaka minal Bina angkarat Beruntung orang yang suka salawat sama Nabi besar Muhammad. Jangan pernah bosan buat berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Apalagi sekarang nih kita udah masuk di bulan Sya'ban, wahwa syahrun Nabi besar Muhammad, bulannya Nabi besar Muhammad, yang dimana di dalamnya turun ayat perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. The beauty of salawat sallallahu ala Muhammad. Cintain Nabi besar Muhammad seutuhnya. Cintai Nabi besar Muhammad, dan cinta yang kita butuhkan cinta yang betul-betul cinta sofi, bukan cinta yang bercampur dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya cinta, batinnya juga harus cinta. Bukan bibir yang bilang cinta saja, tapi hati berkata lain. Manis di depan, pahit di belakang. Ini bukan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi besar Muhammad juga wajib hukumnya mencintai anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga hubungan baik kita dengan Nabi besar Muhammad dengan kita menjaga hubungan baik kita kepada para habaib. Seluruh habaib kita wajib mencintainya seluruhnya. Walaupun kita lihat kadang-kadang ada hal-hal yang nggak baik dari dia, jangan sekali-sekali kita benci dia. Benci kepada maksiatnya, benci kepada ketidakbaikannya boleh, tapi benci kepada zatnya, benci kepada orangnya tidak boleh. Harus jaga hubungan baik kita kepada para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita menjaga hubungan baik dengan mereka agar tersambung terus hubungan baik kita kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum atrak jami'ut tuhab. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengnya mereka, para wali min auliyaillah, bentengnya orang-orang saleh, bentengnya para habaib, mereka adalah benteng-bentengnya di dalam bentengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak akan dikasih takut dan sedih di dalam hatinya, dan siapa orang yang selalu berkaitan hatinya dengan mereka, maka dia akan dapat karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imamul Haddad, wala astalid lil aish fil bu'di anhumu walau kana mulkul ardi fi qabdatil yadi. Hidup nggak ada enak-enaknya, walaupun duit banyak, mobil banyak, rumah mewah, saat itu
Allah Ta'ala jauhkan kita dari majlis mulia. Saat itu Allah Ta'ala jauhkan kita dari guru-guru. Saat itu Allah jauhkan kita dari Rasulullah. Wala astalit lil ish fil bu'di anhumu. Anyep hidup rasanya. Walaupun kerajaan dunia ada di genggaman kita, tapi saat itu juga kita jauh dari Rasulullah, jauh dari Allah. Nanti dikubur bagaimana nasib kita, nanti di pengadilan Allah bagaimana nasib kita, nanti di akhirat bagaimana nasib kita. Walaupun banyak di antara kita yang hidup sederhana, tapi saat itu juga hubungannya baik dengan Allah dan Rasulnya. Insya Allah sampai di akhirat dikumpulin lagi kita sama baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari juga kita memperingatkan Isra dan Mi'raj, rayakan Isra dan Mi'raj. Ingat Isra Mi'raj berarti kita ingat sholat, bagusin kita punya sholat, dan jaga penampilan kita ketika kita sholat. Kalau ketika menghadap bos, menghadap pembesar, menghadap pejabat, menghadap atasan, kita berpenampilan cakep, pakai wangi-wangian, kadang nggak berani pakai sendal jepit. Ente kalau misalkan mau bikin paspor, sekali-sekali datang ke imigrasi, pakai celana pendek, pakai sendal jepit, bakal ditolak, disuruh pulang lagi. Kita sering banget ingin berpenampilan bagus, bahkan sampai berusaha. Apalagi kalau dikabarin kamu mau naik gaji, kamu mau naik jabatan, kamu mau naik pohon, wah kayak monyet. Kamu mau naik jabatan, mau dikasih duit lebih. Sebelumnya itu, hari sebelumnya kita udah siap-siap, berdandan rapi, udah siapin baju sampai disetrika, mau ketemu sama siapa? Sama orang besar. Tapi ketika kita menghadap Allah di sholat kita, penampilan kita kadang pas-pasan, nggak mikirin sunnah-sunnahnya, nggak mikirin adab-adabnya, apa adanya kadang-kadang begitu. Wala pakai baju koko, wala pakai sarung, wala peci juga nggak dipakai. Pulang dari peringatan Isra Mi'raj, saya mau ingetin khususnya buat Al-Fakir dan umumnya buat kita semuanya, yang laki-laki, tidak ada di antara kita yang sholat 5 waktu nggak pakai peci. Berusaha semaksimal mungkin. Memang, kan peci hukumnya sunnah. Kan cuma sunnah. Yang penting saya sholat. Mau saya sholat pakai peci, nggak pakai peci. Mau saya sholat sendiri, mau berjamaah, mau saya di masjid, mau saya di rumah. Mau kapan, yang penting saya sholat, Beb. Nggak usah ribet-ribet. Hati-hati, kata Ibn Mubarak, siapa orang yang meremehkan perihal sunnah, suatu hari dia akan meremehkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma na'udzubillah. Peci hukumnya sunnah, tapi meninggalkan hal yang sunnah dalam sholat hukumnya makruh. Apa makruh? Karahayakrahu, sesuatu yang dibenci. Mau kita dibenci sama Allah dan Rasulnya? Enggak, kita maunya dicintai. Kalau mau dicintai, bagaimana? Hidupkan sunnah-sunnahnya. Gak sempat pakai baju koko, oke. Gak sempat pakai sarung, oke. Mungkin pada saat dia kerja, peci minimal kita bawa, ini peci kopiah, lipat 2, taruh kantong, muat. Saat kita sholat, mau yang jadi kuli, yang jadi pedagang, mau jadi tukang sayur, mau dia kerja di kantor, sholat pakai peci, sholat pakai kopiah, tutup kepalanya. Yang beradab dan sopan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berusaha membaguskan kita punya penampilan ketika menghadap Allah, insya Allah, Allah bakal bagusin urusan dunia wal akhirat kita. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad ini malam. Mudah-mudahan yang kita yakini salawat kita satu-satu didengar dan dijawab langsung oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa, harapan kita ini muka kita, mata kita yang banyak dosa dapat memandang wajah Rasulullah. Telinga kita yang banyak dosa, yang sering dengar gosip, suka dengar gibah, mudah-mudahan dapat mendengar panggilan Rasulullah. Tangan kita yang banyak dosa, tim hadroh luar biasa sampai pegel-pegel mukul hadroh, melantunkan sholawat, mengiringi sholawat. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, bisa cium tangan Rasulullah. Mudah-mudahan kaki kita yang banyak dosa, kaki kita yang suka melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, kelak di akhirat dapat mengikuti dan berjalan di belakang rombongan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Lambaikan salam tangan kita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah satu-satu menyapa kita.
Habib. Bareng-bareng. Ahmad ya Habib. Yang angkat tangannya mudah-mudahan kita akan bersaksi nanti di yaumul kiamat. Dikenali satu-satu kita sebagai umatnya Rasulullah. Semua Ahmad ya Habib. Habib, Habib salam. Salam alaika. Sekali lagi Ahmad ya Habib. Habib salam. Salam alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin semuanya lagi sakit. Angkat musibah kami, angkat bencana kami, lindungi kami, jaga kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, semua orang-orang yang mulai wa ala wasabbihi salawat. The beauty of salawat, sallu ala Muhammad. Ingat Isra Mi'raj, pokoknya kita ingat kita harus sholat, jangan sekali-sekali ninggalin sholat. Orang yang suka ninggalin sholat, yang sholatnya masih bolong-bolong, hati-hati. Yang suka sholatnya masih bolong-bolong, berarti imannya juga bolong-bolong. Orang kalau bolong serem, lihat kuntilanak, serem tuh bolong. Ya, sender bolong. Saya mau bacakan satu sholawat lagi, sholatullah salamullah. Isi syairnya tentang sholat yang 5 waktu. Lebih tepatnya, azab untuk orang yang ninggalin sholat atau tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan berkah ini malam kita peringatin Isra Mi'raj, makin mantap dan semangat lagi kita dalam mendirikan sholat. Kalau sudah mantap, sudah terjaga sholat 5 waktu, tambahin lagi. Pulang dari sini punya keinginan, saya pokoknya mulai sekarang sholatnya harus sholat berjamaah. Jaga sholat berjamaah. Kata Nabi di dalam hadisnya, man hafadha sholatul jamaah faka'anna utamra'ul bar wal bahar bil ibadah. Siapa orang yang menjaga sholat berjamaah, seakan-akan dia penuhi lautan dan daratan dengan ibadah. Saya tanya yang hadir semua, mau matinya husnul khatimah? Kalau mau harus berusaha. Apa usahanya? Alamatnya, orang kalau mau mati husnul khatimah, saya kasih resep, hidupin sholat berjamaah. Jaga sholat berjamaah. Min alamati husnul khatimah sholatul jamaah. Salah satu alamat orang insya Allah dikasih husnul khatimah, semasa hidupnya dia semangat dan selalu menjaga sholat berjamaah. Sholat berjamaah mungkin dalam satu masjid, ya. Coba kita kalau lagi sholat nih, sholat kita nggak khusyuk, sholat kita sendiri, udah kelar, nggak dapat pahala. Tapi di saat berjamaah, lihat imamnya, imam nggak khusyuk, lihat makmum shaf pertama. Nggak khusyuk makmum shaf pertama, lihat shaf kedua. Nggak khusyuk juga, lihat shaf ketiga. Nggak khusyuk juga, lihat shaf sampai belakang. Ternyata satu masjid saat itu tidak ada yang khusyuk,
Oh, mungkin lagi di akhir bulan nih, nggak ada yang khusyuk semuanya. Tapi tetap dapat karunia yang banyak, pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab melaksanakannya sholatnya secara berjamaah. Dengan berjamaah, insya Allah hal yang besar kita bisa selesaikan. Hal yang besar, yang susah bisa menjadi mudah dengan apa? Dengan kita berjamaah, dengan kita saling tolong menolong, dengan kita saling gotong royong dalam mencari ridha dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolong dalam perbuatan bakti dan taat, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jaga adab kita sama guru. Hati-hati kalau dinasehatin sama guru, atau hati-hati suatu hari tidak satu pendapat sama guru, sampai menjaga jarak dengan gurunya atau berkata-kata yang tidak enak di belakang gurunya, Allah cabut keberkahan dari dirimu. Keberkahan yang kita miliki tak lepas dari doa orang tua dan guru kita. Saat kita sudah sukses, berani-berani gara-gara tidak sependapat dengan orang tuanya, gara-gara tidak sependapat dengan gurunya, sehingga menjauh dari orang tua dan gurunya, siap-siap keberkahan juga menjauh dari dirimu. Kita nggak mau, kita maunya mendekat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita baca sholawat, isinya tentang orang-orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, diazabnya begitu pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala Rasul. Kita semua salatullah ala Salatullah wahai ikhwan akhwat semua, akankah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah Allah Allah salatullah bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal, sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah saya selanjutnya saya bakal sebutin nama-nama sholatnya. Karena tak pernah sholat subuh, kemudian karena tak pernah sholat zuhur, sampai sholat isya. Bacanya bareng-bareng biar kompak dan mudah-mudahan makin semangat kita dalam mendirikan sholat. Amin ya rabbal. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh. Bareng-bareng. Karena tak pernah sholat subuh. Salatullah ala Muhammad. Allah Allah salatullah kalaulah badan sudah terkujur, sudah berada di dalam kubur, kulitnya sakit dipukul hancur, karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah itu tandanya orang
kasar, malaikat semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salatullah ala Tuhan. Allah Allah salatullah ala Yasin. Gimana kau sahabat karim, janganlah kita sama senasib, kulit dan daging dipikul menjerit karena tak pernah sholat salatullah salatullah. Di kubur ada ular berbisa, Syujaul Aga namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat salatullah ala Tuhan. Allah Allah salatullah. Angkat tangannya. Allah berilah pertolonganmu, amin amin. Bilang amin amin. Ya Allah berilah pertolonganmu, agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu, salat yang wajib 5 waktu, salatullah. Tawassul kepada Ahlul Badar, doa angkat tangannya biar kabul hajat-hajat. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah, tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi akhir hadarillah. Allah salatullah ala Tuhan. Allah Allah, yang mau penyakitnya diangkat oleh Allah, dihindari dari bala, berdoa, angkat tangannya bareng-bareng. Ilahisa kurang kencang, minal apa ilahisa minal abad wa min hamil wa min ghammah. Satu kali lagi angkat tangannya, angkat tangan. Salatullah salatullah ala Tuhan. Allah Allah salatullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin. Yang di belakang ala Yasin. Oh, yang lagi tidur ala Yasin. Yang lagi ileran tuh ala Yasin. Allah ala Muhammad. Minta maaf, minta ridha kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Semuanya orang Bitung, mudah-mudahan dikasih sehat afiat panjang umur. Yang lagi susah nggak punya duit, mudah-mudahan dikasih rezeki lancar barokah. Yang belum dapat jodoh, cepet-cepet dapat jodoh. Semangat banget aminnya ini. Banyak jomblo apa gimana ini? Mudah-mudahan yang belum menikah cepet-cepet dapat jodoh. Yang udah dapat biar dapat lagi. Dapat rezeki. Iya, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, yang istri suaminya semuanya dikasih sehat afiat dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat dunia akhirat kita.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa dhanban maghfuran ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam mujtamin ala mutafarriqin maqbulin ala matrudin bi jahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir Syaugi bin Hadal Habsyi, besok habis subuh langsung kita terbang lagi ke Jakarta. Habis dari Jakarta, insya Allah saya langsung melanjutkan ke Jambi, kemudian ke Singapura, ke Malaysia, dan ke Tokyo kalau ada yang ngundang. Ya, yang mau silaturahmi silakan bisa di follow Instagram Al-Fakir Syaugi Al-Habsyi, SYAUGI. Saya doain yang follow biar dapat rezeki nomplok. Maaf minta redha kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat selawatan.